Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Rizky Alfatan dengan NIM 1050223143. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah iklan untuk keperluan asesmen. Untuk iklan yang saya ambil di sini yaitu adalah Sasa Santan ala Siska Cek. Di sini saya akan menganalisis iklan dengan membedah unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, struktur cerita tiga adegan, kelebihan, dan kekurangan iklan. Untuk unsur intrinsik sendiri yaitu tema cerita Ibu Siska yang komplain terhadap Siska yang sedang masak. Untuk setting di tempat-tempatnya adalah rumah Ibu Siska, mobil, rumah Siska. Untuk waktu terlihatnya ada di siang hari. Karakter perempuan bernama Ibu Siska, asisten Ibu Siska, perempuan bernama Siska, satpam, pelayan, dan kru iklan. Untuk alur, pada awal cerita, lalu ada ketegangan, klimaks, flashback, dan ending. Untuk konflik sendiri, ada karakter versus karakter, yaitu Ibu Siska versus Siska. Pada awalnya, Ibu Siska melihat video viral di sebuah platform. Dan di video viral tersebut menunjukkan ada seorang perempuan yang bernama Siska sedang live. Dan pada live itu sedang memasak menggunakan santan. Setelah melihat videonya itu, ternyata santan yang dimasukkan oleh Siska itu terlalu banyak menurut Ibu Siska. Ibu Siska pun terlihat marah lalu berkomentar kepada pada platform yang ada di video tersebut. Ibu Siska berkomentar lalu dijawab kembali oleh Siska, tetapi Siska seperti terlihatnya tidak peduli. Nah, Ibu Siska yang marah lalu berpindahlah ingin menghampiri rumah Siska dengan menggunakan mobil. Sambil di jalan ke rumah Siska, Ibu Siska juga tetap sambil marah-marah. Lalu sampailah di rumah Siska. Di rumah Siska ada satpam, tetapi Ibu Siska tetap langsung masuk. Lalu masuk ke rumahnya ada seorang pelayan. Dia juga tetap langsung masuk tanpa meminta bantuannya. Dia masuk memutar-mutari rumah Siska karena mungkin rumah Siska yang terlalu besar. Saking besarnya mereka pun perlu beberapa waktu untuk menemukan Siska. Setelah menemui Siska, Ibu Siska marah-marah kepada Siska, tetapi pada saat marah-marah tersebut, Ibu Siska malah melihat ke belakangnya. Ternyata asistennya malah mencoba makanan punya Siska, dan ternyata asistennya terlihat seperti keenakan karena mungkin rasa makanannya yang sangat enak. Karena penasaran, Ibu Siska pun akhirnya ikutan mencoba makanan tersebut. Setelah mencoba, Ibu Siska malah flashback ke masa masa kecilnya. Mungkin makanan yang dimasak oleh Siska sama dengan makanan-makanan waktu masa kecilnya. Kemudian kembali lagi waktunya dan Ibu Siska menanyakan kepada Siska, "Santan apa yang kamu gunakan?" Siska pun menjawab, "Santan Sasa." Lalu Siska pun menjelaskan bahwa santan Sasa ini sehat, santan yang sehat. Ditambah selain sehat memiliki kandungan omega 3. Lalu setelah itu mereka berdua pun masak bersama sambil live juga. Maka dari itu, nilai atau moral tidak selamanya apa yang kita pikirkan buruk, maka hal itu akan buruk pada kenyataannya. Contohnya pada kasus ini, bahkan bisa membawa ibu tersebut teringat ke masa kecilnya yang indah. Unsur ekstrinsik.
latar belakang. Ibu ini yang terlalu memikirkan santan, jika dikonsumsi terlalu banyak, maka akan menimbulkan bahaya tanpa melihat kandungan dari produknya. Pada iklan ini ditunjukkan bahwa santan sasa menggunakan bahan-bahan yang sehat, seperti apa yang dikatakan oleh Siska tadi, dan mengandung omega 3. Maka hal ini menunjukkan bahwa santan sasa sangat aman dikonsumsi meskipun dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, pada brand personality ini, Sasa merupakan sebuah produk yaitu berupa santan instan. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki kandungan yang sehat dan mengandung omega 3 seperti yang dikatakan oleh Siska. Menurut saya, brand personality untuk Sasa ini masuk ke dalam grup Freedom dan jenis Innocent karena Sasa memiliki karakteristik yang baik, positif, murni, dan terpercaya. Sasa juga memiliki campaign yang bertagline pilih yang pakai hati, pilih Sasa Santan. Pada struktur cerita tiga adegan menurut Aristotelian yaitu ada tiga, ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Pada awal sendiri, pada awalnya tokoh antagonis yaitu Ibu Siska melihat live karakter protagonis yaitu Siska dibantu oleh pendukung. Pendukungnya tersebut adalah asistennya Ibu Siska. Menurut karakter antagonis, apa yang dilakukan karakter protagonis itu salah, membuat mereka saling membalas komentar satu sama lain, yang pada akhirnya membuat karakter antagonis datang ke tempat karakter protagonis. Lalu tengah, pada pertengahan, akhirnya kedua karakter bertemu dan sang karakter antagonis langsung memarahi karakter protagonis tersebut, tetapi dilanjutkan oleh peran mendukung yang mencicipi makanan yang dibuat karakter protagonis yang pada akhirnya membuat sang karakter antagonis mencicipi juga, lalu membawanya kembali ke masa lalu. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan apa produk yang digunakan. Seperti yang tadi saya jelaskan, Ibu Siska itu tergoyahnya oleh sang asisten. Maka di sini ada peran pendukung yang mencicipi makanan. Lalu di sini ada struktur yang akhir. Pada akhirnya sang karakter antagonis merasa apa yang dia katakan salah karena setelah mencoba makanan yang dimasak oleh karakter protagonis, dia merasa makanan tersebut sangat sempurna dan dilanjutkan oleh menjelaskan produk dan memasak bersama Siska tadi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan iklan. Kita mulai dari kelebihan iklan terlebih dahulu. Kelebihan iklan di sini, iklan yang menyajikan cerita yang menarik dan mudah dimengerti, termasuk pada pemasaran produk mereka. Dan produk yang dijelaskan juga cukup jelas ya, tentang santan sasa itu. Dan produknya juga yang dijelaskan cukup menarik perhatian, membuat kita juga sebetulnya bukan ingin menggunakan produk tersebut, tetapi ya dengan kita melihat iklan tersebut, kita jadi oh, ini santan ini bagus ya. Jadi terlihat eh, menonjolkan kesehatan dari santan ini. Lalu kekurangan ikan, menurut saya kekurangan ikan ini mungkin dari penggunaan kalimat karakter yang terlalu berlebihan ya. Pada saat karakter protagonis atau Siska membela dirinya, jadi seperti tidak menghargai seorang Ibu Siska. Ya, seorang Ibu Siska kan terlihat seorang orang yang lebih tua, harusnya dari tutur kata bahasanya lebih lebih baik gitu dari seorang Siska. Dan jika kita bandingin dengan Siska Cole yang asli, karakternya juga tidak menunjukkan seorang Siska karena Siska kan terlihatnya yang seperti yang baik, yang lugu, ya seperti itulah. Lalu Lalu ada juga segi mereka mengklaim. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu bisa jadi positif, tetapi bisa jadi juga negatif. Karena mereka kan mengklaim hanya dari omongannya Siska saja, yang menjelaskan bahwa santan yang mereka itu sehat, memiliki kandungan omega 3, tetapi menurut saya tidak ada data yang mendukung pernyataan mereka.
Misalnya seperti hasil dari lab menjelaskan dari tabel itu hasil dari lab bahwa mereka itu mempunyai kandungan omega 3 ataupun mereka itu bisa menjamin kualitas mereka itu sehat. Oke, sekian dari sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi kata maupun hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.